Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah di Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading, Masya Allah, bersyukur sekali pada kesempatan kali ini, waktu subuh di Kelapa Gading dan waktu tengah malam ini di Jordania, kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua dan berjumpa, dan ini sebuah nikmat tersendiri. Ya, saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu walaupun terpaut jarak kurang lebih sekitar 12.000 kilometer dari tempat saya menyiarkan dan tempat Bapak dan Ibu saat ini sedang berada. Ini salah satu kenikmatan mungkin yang tidak dirasakan oleh para orang-orang sebelum kita gitu. Dan juga alhamdulillah mudah-mudahan kajian ini juga menjadi kajian yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga saat ini di Jordania itu sedang musim dingin ya. Beberapa hari yang lalu turun salju. Ini di belakang saya ini adalah gambar yang saya ambil dari apartemen saya kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari yang lalu ya. Walaupun ini bukan gambar real karena sekarang sedang tengah malam di Jordania, pukul 00:05 dan alhamdulillah juga ya suasana dingin ini ya buat orang Indonesia mungkin tidak familiar gitu. Jadi mohon maaf nanti sekira karena ini tengah malam juga dan kondisi yang saat ini masih kurang lebih sekitar 3 dan 4 derajat ya. Jadi saya kalau nanti ada sedikit rasa seperti ada mampet didengar suara hidung ini, ya itu salah satu faktor karena cuaca dingin yang lagi ekstrim di daerah Jordania. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya juga berterima kasih kepada pengurus yang telah memperkenankan saya untuk bisa tetap bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu di masjid kita tercinta di Masjid Al-Muhajirin sehingga kita bisa melanjutkan tentang kajian sirah kita. Walaupun saat ini tidak bisa hadir secara langsung, akan tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari tentang baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak mengurangi juga pahala yang insya Allah akan kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih yang sudah panitia, pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan mudah-mudahan ini menjadi satu titik baik gitu. Bayangkan kalau misalkan dengan mudah dimanapun guru-guru bisa memberikan kajian dengan model seperti ini, maka sangat memungkinkan nanti Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Aqsa akan memberikan ceramah kepada jamaah-jamaah di Masjid Al-Muhajirin atau ulama-ulama yang ada di Arab, ulama-ulama yang ada di Syam ini bisa dengan serta-merta kita mendapatkan ilmu dari beliau. Ini satu kemudahan yang harusnya memang sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kemarin terakhir kita berbicara tentang kondisi masa di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum terlahir ke dunia. Dan insya Allah kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan kisah tentang hidup manusia mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau kita mendengar gitu ya, mendengar itu karena memang mungkin belum secara runut kita mendengarkan cerita tentang waktu beliau dilahirkan, maka kita semua akan menjawab bahwa beliau itu dilahirkan tanggal
12 bulan Rabi al-Awwal, ya, tahun gajah. Di tahun gajah beliau dilahirkan. Kenapa beliau dilahirkan di tahun gajah? Apakah ini orang Arab itu seperti orang Cina yang pakai siu? Oh, itu. Sekarang siu apa ini? Kemarin tahun baru Cina. Siu apa? Bukan. Orang Arab tidak mengenal siu. Ya, orang Arab tidak mengenal siu. Tetapi orang Arab itu menyematkan tahun sebelum nanti kaum muslimin menetapkan numerik angka untuk tahun Hijriyah, maka orang Arab itu dia tahunnya itu sesuai dengan kejadian. Kejadian apa yang besar pada masa itu, maka disematkanlah sebagai nama tahun. Ya, kalau ada tahun saat itu sedang terjadi banjir bandang, maka disebut tahun banjir. Ya, tahun banjir. Nanti ada tahun banjir. Tahun banjir itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya kurang lebih sekitar 34 tahun. Ya. 34 atau 35 tahun beliau itu terjadi banjir bandang yang luar biasa besar di Mekah. Sehingga membuat Ka'bah itu nyaris roboh. Ya. Nanti kita akan cerita. Tapi intinya mereka menamakan tahun itu sebagai tahun banjir. Kalau tahun itu sedang dalam kondisi kering, maka disebut tahun kekeringan. Nah, kala itu ada peristiwa besar. Ada peristiwa besar di saat Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Peristiwa itu adalah peristiwa di mana pasukan dari Yaman dipimpin oleh Abrahah menyerang Mekah dengan niatan ingin menghancurkan Ka'bah. Dan yang paling mencolok bagi orang Arab kala itu dari pasukan ini adalah kekuatan mereka yang menggunakan gajah. Dan perlu diketahui pada masa itu, ya, ketika pasukan itu sudah menggunakan gajah, maka pasukan itu sudah pasukan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Jadi gajah pada masa itu mungkin kalau sekarang ini seperti seperti mungkin kapal induk gitu. Karena gajah itu ketika dia berteriak saja, ya, dia mengaum gitu ya gajah. Ini gajahnya bukan gajah sirkus, tapi gajah perang ya. Itu kuda-kuda saja tidak berani untuk mendekat. Kuda tidak berani untuk mendekat. Ya. Nah, ini pokoknya dia punya kekuatan lah. Intinya begitu. Nah, tahun itu disebut tahun gajah. Nah, saya ingin cerita sedikit ya. Kenapa ini Abraha kok menyerang Ka'bah? Pada masa itu, ini agak sedikit panjang ke belakang, walaupun tidak panjang sekali. Ya, kurang lebih sekitar 50 tahun. Kurang lebih 50 tahun sampai 30 tahun lah sebelum kejadian ini. Jadi pada masa awal, Yaman itu punya kerajaan besar namanya Himyari. Ya, di Yaman itu ada kerajaan besar namanya Himyari. Rajanya namanya Dzunnuwas. Raja Himyari yang ada di Yaman ini namanya Dzunnuwas. Raja ini raja yang berafiliasi pada Yahudi. Ya. Jadi ternyata Yahudi sudah masuk ke sana. Ketika Yahudi itu dikeluarkan oleh Imperium Romawi ya, dari Baitul Maqdis, dia akhirnya berdiaspora ke mana-mana. Salah satunya mereka ke Yaman. Nah, di Yaman mereka mencoba untuk mengajarkan tentang keyakinan mereka dan akhirnya raja kala itu dia berafiliasi walaupun tidak ada bukti otentik yang mengatakan Dzunnuwas ini Yahudi, tidak, tetapi dia berafiliasi pada Yahudi. Nah, Romawi kala itu juga dalam rangka untuk sebahagiannya ingin meluaskan kekuasaannya. Di antara perluasan kekuasaan itu mereka mengirim pendeta-pendeta. Nah, pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran agama Nasrani, ya, itu di antara mereka berdakwah di daerah utara Yaman, namanya daerah Najran. Dan akhirnya penduduk itu memeluk agama Nasrani. Ya. Penduduk di sana memeluk agama Nasrani ini sebelum lahir Nabi ya, kurang lebih 100 atau 50 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Memeluk agama Nasrani. Dzunnuwas kala itu yang mendengar bahwa ada daerah yang harusnya masuk dalam kekuasaannya itu masuk, kok memeluk agama yang lain, maka dia marah, murka. Dia datangi daerah itu. Lalu dia minta semuanya untuk keluar dari agama mereka dan dari keyakinan mereka, mengikut ajaran dia.
Ada yang mengatakan ajaran dia adalah menyembah api, ada yang mengatakan ajaran dia masih pagan, ya, ada yang mengatakan ajaran dia Yahudi tapi yang sesat. Tapi intinya meminta mereka untuk keluar. Dan mereka tidak mau. Dan ketika mereka tidak mau, tidak ada yang mau untuk keluar dari keyakinan mereka, maka dibuatkan parit. Dibuatkan parit, ya, yang akhirnya parit itu diisi dengan api yang membara. Mereka yang tidak mau murtad dari agama mereka dimasukkan ke situ. Dimasukkan ke situ. Maka dalam Al-Quran kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj, ya, itu yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Ini kejadian dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan dilahirkan. Nah, ketika terjadi itu, peristiwa besar itu, ya, itu membuat Romawi kala itu marah besar. Karena daerah yang harusnya menjadi bahagian perlindungannya, semua rakyatnya dibantai. Sehingga akhirnya, kala itu Romawi minta kepada sekutunya, Habasyah, ya, daerah Afrika, yang tepatnya sekarang itu ada di Ethiopia. Jadi Ethiopia itu miskin itu sekarang, Bapak Ibu. Dulu kerajaan paling kaya, termasuk kerajaan yang kaya dan makmur, besar sekali. Buktinya ini menjadi rekanannya Romawi. Romawi nggak bisa menyerang langsung Dunuwas itu, karena terlalu jauh jaraknya. Maka minta kepada rekannya yang ada di Habasyah itu, Raja Najasyi, yang nanti juga akhirnya masuk ke dalam Islam, ya. Raja Najasyi ini, yang kala itu juga masih dalam kondisi sebenarnya masih sangat muda. Ada yang mengatakan ini bapaknya Najasyi yang akan masuk dalam Islam, tapi intinya Najasyi. Minta kepada Najasyi agar memberikan pelajaran kepada Dunuwas yang sudah membantai rakyat Romawi kala itu yang ada di perlindungan Romawi. Maka Dunuwas kala itu mengirimkan pasukan yang jumlahnya besar sekali, 90.000. Pada masa itu besar sekali, 90.000. Dan itu 90.000 dengan kekuatan kapal, karena dia harus bergerak. Ya, harus bergerak dari daerah Afrika menuju ke Yaman, itu harus pakai kapal. 90.000. Dan kapalnya bukan hanya sekedar membawa orang, kapalnya membawa gajah. Gajah dibawa di kapalnya itu untuk menyerang kerajaan Himyari itu. Di antara yang dibawa gajah. Dan pemimpinnya kala itu jenderalnya namanya Aryat. Nama jenderalnya Aryat. Belum ada Abraha nih, nama jenderalnya Aryat. Berangkat, ya, karena jumlahnya yang besar dan kekuatan besar, hanya dalam hitungan hari Raja Dunuwas ini kalah, ya, mati, dan kerajaannya hancur. Akhirnya Yaman dipimpin oleh Habasyi, ya, dipimpin oleh Raja Najasyi, dengan gubernurnya jenderal yang menang perang tadi, namanya Aryat. Nah, Aryat ini ternyata ketika dia memimpin menjadi gubernur yang ada di Yaman, dia berlaku semena-mena terhadap pasukannya. Pembagian harta ghanimahnya dia lebih banyak, pasukannya tidak dapat, sehingga menimbulkan pemberontakan. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh pasukannya yang namanya Abraha. Abraha yang memprovokasi pasukan yang lain, kala itu dia masih jadi prajurit. Dia provokasi pasukan yang lain, ayo kita nggak mungkin punya jenderal begini, nggak mungkin punya gubernur begini yang tidak peduli dengan prajuritnya. Kita harus gulingkan. Sehingga terjadi pemberontakan yang akhirnya membuat jenderalnya ini atau gubernurnya ini dibunuh oleh Abraha. Langsung Abraha mendeklar diri untuk menjadi pengganti dari Aryat ini. Mendengar kalimat atau mendengar kejadian ini, Raja Najasyi marah, naik pitam. Bagaimana terjadi pemberontakan dan jenderalnya dibunuh oleh prajurit. Dia siapkan pasukan yang tidak kalah besar, 200.000. Jauh lebih besar dibanding ketika ingin mengalahkan Dunuwas. Ini menunjukkan bahwa Habasyah kala itu, yang beribu kota di Ethiopia itu negara yang superpower, makmur. Pasukannya nggak habis-habis seolah begitu kan. Ya, ini juga menjadi tempat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama nanti. Habasyi itu kan hijrah ke Habasyah. Disiapkan pasukan 200.000. Sehingga ketika mendengar rajanya itu menyiapkan pasukan untuk menuntut balas atas kematian jenderalnya, langsung Abraha kala itu mencukur semua rambutnya. Dia botakin rambutnya, lalu dia masukkan di dalam satu peti, lalu dia ambil tanah Yaman, dia masukkan ke dalam satu peti. Lalu dia tulis surat kepada Najasyi. Wahai Paduka Raja, bukan maksud, wahai Paduka Raja, aku adalah hamba sahayamu, dan Aryat adalah hamba sahaya. Dia sebut pimpinannya, jenderalnya yang dia bunuh. Aku adalah hamba sahayamu, dan dia juga adalah hamba sahayamu. Kami semua bakti dan mengabdi padamu.
Tapi ketahuilah bahwa jenderalmu tidak seperti yang kau bayangkan. Dia berlaku zalim, dia berlaku, semua diceritakan begitu. Dan aku lebih tahu kondisi yang ada di Yaman. Maka aku kirimkan ini rambut dan tanah Yaman. Agar kau jadikan rambut dan tanah Yaman ini semua kau injak dengan kaki kanan dan kiri. Langsung Najasyi membaca itu dan membuka peti, tahu bahwa Abraha kala itu, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Najasyi, dan apa yang diceritakan itu bisa diterima oleh logika. Sehingga akhirnya bukan hukuman yang diberikan kepada Abraha, tapi justru adalah legitimasi. Ya, oleh Raja Najasyi akhirnya diberikan legitimasi, menyatakan bahwa Abraha berhak untuk menjadi gubernur di Yaman. Nah, ketika dia mendapat legitimasi itu, senangnya luar biasa, Pak. Senangnya luar biasa, prajurit. Nggak kebayang mungkin dia akan menjadi pimpinan. Ya, apalagi ketika dia membunuh itu, mungkin bayangannya dia akan dipenggal juga oleh sang raja. Tapi ternyata dia dapat legitimasi. Luar biasa senangnya. Akhirnya sebagai bentuk rasa senangnya itu, dia bangunkan bangunan besar sekali sebagai penghormatan kepada Raja Najasyi. Bangunan itu disebut dengan bangunan Quraisy, namanya Al-Quraisy. Al-Quraisy itu bangunan besar yang digunakan untuk ibadah. Ya, bahasa kita sekarang mungkin gereja gitu ya. Karena ini kan keyakinannya Nasrani. Dia bangunkan bangunan besar, dibuat dari emas. Ini juga untuk menunjukkan bagaimana besarnya Habasyah gitu ya. Ini gubernurnya aja bisa bikin bangunan dari emas, gitu. Besar sekali. Lalu diberi nama dengan nama Najasyi. Ya, lalu ditunjukkan gitu kepada rajanya sebagai bentuk kesetiaannya bahwa dibangunkan bangunan terbesar yang ada di Jazirah Arab, dan bangunan itu dipersembahkan untuk sang raja. Senanglah Najasyi gitu kala itu ya. Nah, ketika dibangun itu ternyata tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat Arab. Dilihat kenapa ini kok nggak dapat respon yang baik, kata Abraha. Ditelisik, oh ternyata orang lebih banyak datang ke Ka'bah dibanding datang ke situ. Akhirnya dengan cara lembut, Abraham meminta, ya agar ini juga menjadi prestasi dia kan, kalau banyak yang datang ibadah di sana, maka itu akan didengar oleh Najasyi, prestasi dia akan naik lagi. Maka Abraha kala itu mencoba dengan cara lembut. Apa cara lembut yang dipakai oleh Abraha? Dia umumkan kepada seluruh orang yang ada di Jazirah Arab. Mereka-mereka yang datang ke gerejanya dan meninggalkan bangunan tua, bahasa dia gitu ya, yang ada di Mekah, maka ongkos bolak-baliknya ditanggung, akomodasi selama di Yaman ditanggung, plus sekaligus juga akan diberikan hadiah berlimpah ketika dia pulang ke daerahnya. Bayangkan itu ya. Ya, misalkan sekarang ada yang begitu juga, ada yang bikin bangunan besar. Lalu dia bilang, nggak usah datang ke Ka'bah deh. Kamu datang aja ke tempat saya, tiket PP ditanggung. Akomodasi di tempat saya tanggung. Bahkan pulang, saya kasih emas 1 kilo. Ya tentu bagi kita yang imannya kuat, ya nggak ada kompromi. Nggak akan mungkin mau menukarnya gitu kan. Nah, ternyata itu juga yang ada pada masyarakat Arab kala itu. Nggak mau mereka. Bahkan di antara mereka ada yang merasa terhina. Karena ternyata ada seorang yang mencoba untuk membuat tandingan bagi Ka'bah. Ada satu suku namanya suku Malik. Ya, suku Malik bin Nadhr. Jadi yang ada sebenarnya perbatasan antara Jazirah dengan Yaman. Dia merasa terhinakan dengan apa yang disampaikan oleh Abraha yang seolah bisa membeli bangsa mereka itu dengan uang, gitu ya, dengan harta. Maka diam-diam dia kumpulkan kotoran yang ada satu kabilahnya itu, lalu dia bawa diam-diam menuju ke Yaman, ya, mendekati kota yang dibangun Quraisy itu. Lalu ketika sudah sampai di sana, di malam hari dia masuk ke Quraisy itu, lalu dia penuhi kotoran ya, yang dia bawa dari kabilahnya itu, dia lumuri di seluruh temboknya Quraisy yang dibangun oleh Abraha. Pagi harinya Abraha dapat info, marah luar biasa dia. Padahal itu dalam upaya dia untuk terus bisa membuat Quraisy itu terkenal, tapi ternyata justru dihinakan, dan berita itu cepat tersebar, dan akhirnya mendatangkan hinaan dari setiap sudut. Akhirnya luar biasa marah Abraha, dicari siapa yang yang berbuat seperti itu. Dapat info bahwa orang Arab yang melakukan seperti itu, balasannya bukan hanya sekedar ingin menghancurkan kabilah yang
yang yang mengotori bangunan yang dia bangun itu, tapi dia akan hancurkan sekaligus Ka'bah. Udah mulai nih ya. Kezolimannya sudah mulai sampai di puncak gitu kan. Singkat cerita, dia tulis surat kepada Najasyi, minta supaya dikirimkan pasukan besar, dan pasukan itu kalau bisa juga dikirim pasukan istimewanya. Ya. Maka surat itu diterima oleh Najasyi, dikirimkan pasukan besar, walaupun ini ada beberapa yang menyebutkan bahwa Abraha kala itu berbohong kepada Najasyi. Dia tidak menyampaikan kalau dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dia ingin menghancurkan pemberontak yang sudah begitu luar biasa, dan dia minta pasukan. Dan pasukan itu akhirnya dikirim pasukan yang bukan hanya sekedar pasukan inti, gajah-gajah dikirim lagi. Ya. Dengan surat bohongnya Najasyi ini tadi. Nah, ternyata dia gunakan itu untuk menyerang Ka'bah. Ya, kita tahu ceritanya semua, dan itu diceritakan dalam surah Al-Fil. Ya. Bagaimana ketika alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, gitu ya. Nah, itu nanti diserang oleh burung yang Allah Subhanahu wa taala kirim, ya. Dan kita tahu setelah turun surat ini bahwa burung itu bernama Ababil, gitu ya. Nah, ini ceritanya. Jadi bukan serta-merta saja dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ada kronologisnya. Nah, di saat itulah, ya, detik-detik menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan ini, untuk gambaran pasukan besarnya saja, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu namanya Quraisy, Pak. Namanya Quraisy. Itu tidak pernah mereka menyerah dalam perang. Mau diserang siapapun, dia akan hadapi. Quraisy terkenal berani. Terkenal berani. Tapi untuk detik ini, ternyata Quraisy tidak mau ambil risiko. Dia tahu siapa yang akan menyerang mereka. Dia tahu bagaimana kekuatannya. Maka seolah mereka mengatakan, kalau untuk yang ini, nggak akan mungkin ada kemungkinan menang. Yang ada justru kita hancur. Maka Abdul Muthalib kala itu mengambil ijtihad, mengambil inisiatif, mengumpulkan semua ketika sudah ada berita dari mata-mata gitu ya, bahwa sudah mendekat dan ingin menghancurkan. Ya. Maka mengumpulkan semua, ya, kumpul di Ka'bah. Ya. Lalu Abdul Muthalib menyampaikan, kalian semua pergi menuju ke atas bukit. Tinggalkan rumah kalian. Bawa barang secukupnya, pergi kalian bersembunyi di balik-balik bukit, karena kita tidak akan mungkin bisa melawan Abraha. Biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ya. Selamatkan nyawa. Ya, ini untuk menunjukkan bijaksananya Abdul Muthalib gitu ya. Nah, akhirnya kala itu ya, Abdul Muthalib memimpin rakyat Mekah, Quraisy kala itu, untuk pergi di balik bukit. Ada kisah juga menarik di sini. Ketika semua sudah bersembunyi, kan nggak nyampe-nyampe gitu. Karena kala itu kan belum ada Google Map, jadi nggak bisa share location. Sudah sampai mana nih? Sudah sampai mana, nggak tahu gitu ya. Saya ditunggu. Nah, ketika ditunggu tidak datang-datang, karena ternyata banyak sekali perlawanan dari kabilah-kabilah, ataupun banyak sekali kejadian-kejadian yang dijumpai oleh Abraha yang kala itu membuat dia tidak sampai-sampai ke Mekah. Ada yang gajahnya itu disuruh maju, nggak mau-mau. Ya, ada yang gajahnya itu ketika sudah maju, kudanya pada balik semua. Ada yang diterpa angin, ada yang, tapi dia tetap aja maju. Nah, sampai di satu tempat ya, yang sudah dekat dengan Mekah, dia lihat, kala itu kan pasukannya besar. Ya, perjalanan yang cukup lama itu membuat barang persediaan makannya habis. Lalu dia lihat, ya, dia lihat ada gerombolan onta. Dia bilang, kalau persediaan makan habis, ambil saja onta itu. Sembelih onta itu semua. Buat makan kita dan prajurit-prajurit kita. Lalu ada yang bilang, onta ini punya pimpinan Mekah. Wah, bagus itu. Ambil dia. Ya. Ambil, biar dia tahu ya, bagaimana apa bahasanya ya, kesungguhan kita untuk menghancurkan mereka. Begitu diambil, Abdul Muthalib dengar. Begitu dengar ontaknya diambil, maka Abdul Muthalib bersegera untuk datang menemui Abraha. Dia datang menemui Abraha. Abraha tanya, siapa? Siapa orang ini? Dia Abdul Muthalib, pimpinan Quraisy yang
menjaga Ka'bah. Wah, dihina-hina habis-habisan. Apa minta kamu? Kamu minta supaya saya pulang lagi? Atau minta belas kasihan? Atau apa? Abdul Muthalib dengan tegak mengatakan tidak. Saya hanya minta ontak saya yang kamu ambil. Ontak saya yang kamu ambil, kembalikan. Kok tawa itu Abraha? Sambil menghina Abdul Muthalib. Inikah yang dikatakan pimpinan? Kenapa dia kok bisa dalam kondisi yang seperti ini? Tidak memperhatikan rakyatnya, tapi memperhatikan ontaknya. Dibilang sama Abraha, kamu tahu nggak kedatangan saya ke sini mau apa? Saya mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa kamu tidak minta yang lebih besar supaya saya tidak menghancurkan Ka'bah? Kenapa kamu minta ontak kamu? Nggak masuk di akalnya Abraham. Tapi Abdul Muthalib menjawab, Ana Rabbul Ibil. Saya adalah pemilik onta dan saya wajib untuk menjaganya. Sedangkan Ka'bah, Rabbun Yahmihi. Ada pemilik yang akan menjaganya. Silahkan kamu berurusan kepada pemilik Ka'bah ini, sementara saya meminta apa yang saya miliki. Mendengar itu gemetar. Ya. Ada beberapa riwayat dikembalikan itu ontanya, ada beberapa riwayat tidak dikembalikan ontanya. Tapi intinya terjadilah percakapan itu. Sampai akhirnya maju, ya, dipaksa dengan segala macam cara, mendekatlah itu pasukannya. Ya. Walaupun yang hewan-hewan itu semuanya menolak, ya, artinya gajah mintanya pulang, kuda mintanya pulang, tapi dipaksa. Sampai ketika dia mendekat, ya, di Wadi Muhassir namanya, daerah yang saat ini ada di pinggiran Mina. Ya, kalau Bapak dan Ibu datang umroh biasanya, itu ada City Tour Mekah, ya. Itu ketika berkeliling Mina, itu ada satu tempat yang kosong, tidak ada tenda-tenda. Disitulah lokasi di mana Abraha ini dihancurkan. Nggak jauh sebenarnya. Ya, walaupun kala itu relatif masih jauh. Ya, kala itu relatif masih jauh. Tetapi kalau sekarang nggak jauh, dekat sekali, jaraknya hanya kurang berapa ya, sekian kilo lah. Nah itu disitulah Allah Subhanahu Wa Taala kirim ababil. Nggak sempat mendekat ke Ka'bah, nggak sempat, ya, karena masih terhalang beberapa bukit kan, nggak sempat mendekat ke Ka'bah sampai di Wadi Muhassir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan burung ababil. Abrahanya sendiri nggak kena batu, nggak kena sijil. Yang kena sijil pasukan-pasukannya, jumlahnya besar sekali. Abrahanya enggak. Mungkin dia berhasil menyelamatkan diri, segera langsung pulang gitu ya, sampai di Yaman. Tetapi mungkin itulah hikmah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak sempat untuk terkena sijil itu tadi, tapi sampai di sana dia dihantui rasa ketakutan sehingga seperti orang gila itu. Ya, dan akhirnya mati dengan rasa takutnya itu. Ya, mati dengan rasa takutnya. Berbagai macam versi, tapi intinya dia mati di tempatnya sana, sehingga juga untuk pelajaran buat orang-orang yang ada di sana. Mulai dari detik itu tidak ada lagi yang berani untuk macam-macam dengan Ka'bah. Nah, 50 hari kurang lebih setelah kejadian itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan kurang. Berarti Ibunda Aminah kala itu beliau sedang hamil besar. Di saat pasukan gajah itu datang, di saat Abdul Muthalib minta agar semua itu naik ke atas bukit, berlindung, ya, di situ dalam kondisi hamil besar, ya, 7 bulan, 8 bulan, ya, berarti kurang lebih. Itu Masya Allah luar biasa, bisa dirasakan bagi yang sudah hamil beratnya, usia 7, usia 8 bulan daki bukit gitu kan, dalam kondisi ketakutan karena seolah nyawa itu di depan mata, karena itu sudah sangat terkenal Abraha ini. Ketika datang ke satu tempat dengan keinginan dia ingin menghancurkan, tidak mungkin dia sisakan nyawa. Tidak mungkin dia sisakan nyawa kecuali dia habisi. Ini Abraha. Ya. Dan memang tidak punya rasa takut, ya, pimpinannya aja dia bunuh. Ini wataknya Abraha itu. Jadi mungkin kalau kita bayangkan, ya, pada masa itu seolah nyawa sudah di depan mata, ya. Tapi ternyata nyawa itu bukan ada di tangan orang. Nyawa itu yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Walaupun semua mungkin orang Quraisy kala itu selesai sudah kita, habis sudah kita.
inilah dia akhir dari hidup kita. Mau lari juga nggak mungkin, pasukan mereka begitu banyak. Ya, kemanapun kita pasti akan dapat. Apalagi Ibunda Aminah yang tidak mungkin bisa lari terlalu jauh. Bisa dibayangkan ya, apa yang terjadi dan difikirkan oleh orang-orang kala itu. Seolah ya sudah, berarti kematian di depan mata. Ya, udah berarti selesai sudah hidup kita. Tapi ternyata pelajaran yang luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum sampaikan ajal, maka sedahsyat apapun usaha makhluk ingin menghancurkan dan ingin menyelesaikan ajal seseorang, tidak akan bisa. Ajal di tangan Allah. Ajal di tangan Allah. Tapi kalau Allah sudah sampaikan ajal seseorang, kalau Allah sampaikan ajal seseorang, kerikil kecil pun bisa menjadi penyebabnya. Bahkan bukan kerikil. Karena saat ini kita sedang mendapatkan ujian dari Allah itu kan, dengan wabah ini. Ini virus ini kecilnya seberapa? Virus itu kan kecil sekali. Kita harus melihatnya dengan alat yang membuat dia menjadi lebih besar dengan kaca pembesar ya, yang dengan teknologi canggih baru kelihatan gitu. Kalau nyatanya nggak kelihatan. Ternyata bisa menjadi makhluk yang merenggut nyawa banyak orang. Itu kalau ajal sudah tiba. Maka pelajaran ini yang membuat kita harus lebih mawas diri dengan usia. Jangan melihat ya usia kita masih muda, kita merasa bahwa kita masih lama untuk bisa mendapatkan kesempatan atau mendapatkan waktu akhir ajal. Enggak. Atau kita sudah tua pasti akan dekat juga enggak. Ini ajal Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita bisa lihat bagaimana perasaan orang Quraisy kala itu yang di saat diserang oleh Raja Abraha. Kembali ke tadi. Kurang lebih di antara beberapa riwayat menyebutkan, di antaranya adalah Ibnu Hisham. Beliau menyebutkan 50 hari setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia. Nah, ketika dilahirkan ke dunia, Ibunda Aminah yang menceritakan, dan ini diceritakan ya dalam beberapa riwayat nanti di saat berjumpa dengan Halimah As-Sa'diyah. Di saat nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 4 tahun ya, 4 tahun dikembalikan ke ibundanya Aminah. Singkat cerita yang diceritakan oleh Ibunda Aminah mengenai tentang bagaimana rasa dalam mengandungnya, rasa dalam melahirkannya. Ibunda Aminah mengatakan, aku tidak pernah merasa terbebani sedikit pun dengan bayi yang ada di perutku. Aku pernah mendengar bagaimana orang itu hamil dari orang-orang yang ada, tapi itu semua tidak aku dapatkan. Artinya yang berat-berat itu nggak ada, ringan aja. Dan ketika melahirkan juga dalam kondisi ringan. Bahkan kala itu nampak terpancar cahaya dari rahim Ibunda Aminah. Yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham. Nanti baru setelah itu diceritakan karena ketahuan. Ada berita heboh yang luar biasa terjadi di Persia dan Romawi. Berita heboh yang terjadi di Persia itu namanya Iwanu Kisra. Iwan itu cawan-cawan yang terbuat dari emas ya, besar yang disebut sebagai tempat api-api yang disembah itu. Itu cawan-cawan mereka itu bergelimpangan. Dan api-api yang mereka sembah itu mati. Di Romawi terjadi hal yang sama. Nggak ada badai, nggak ada gempa. Itu namanya tiang-tiang. Jadi kalau Romawi ini terkenal dengan tiangnya, Pak. Ya, di dekat saya ini ada kota tua Romawi, Citadel namanya. Kurang lebih sekitar 3 kilo dari tempat saya ini. Itu peninggalan Romawi. Yang diyakini itu merupakan tempat raja yang diceritakan dalam Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfinya juga tidak jauh dari sini. Kurang lebih hanya sekitar 9 km dari tempat saya tinggal itu. Itu sampai sekarang, bayangkan. Ya kan? Kisahnya aja kalau kita dengar kisah Ashabul Kahfi kayaknya sudah dulu sekali. Itu sampai sekarang, bangunannya itu masih tersisa dan yang tersisa tiangnya. Saking tiangnya itu memang terkenal kan. Kalau kita datang ke bangunan Romawi itu yang mencolok tiang-tiangnya. Dari sisa bangunannya. Itu yang ada di Kekaisaran Romawi yang disebut berarti itu Konstantin gitu ya. Itu hancur semua, tumbang semuanya, roboh semuanya, nggak ada gempa, nggak ada apa. Itu diketahui beberapa saat, memang tidak saat lahir Nabi, Ibunda Aminah tahu cerita itu, tidak ya. Tapi ketika berselang beberapa waktu kan,
Namanya kala itu Persia dan Romawi itu negara adidaya. Apa yang terjadi di sana pasti berita itu akan menyebar ke seluruh dunia. Mungkin melalui pedagang. Diceritakanlah bahwa di Persia terjadi kejadian yang apalagi banyak yang nanti meramalkan apinya mati segala macam. Oh sama juga di Romawi. Begitu ditarik. Oh ternyata menurut Ibunda Aminah waktunya bertepatan dengan hari di mana anaknya itu dilahirkan. Nabi Muhammad SAW. Dan itu benar. Dan itu benar. Nah ketika dilahirkan, setelah lahir, Ibunda Aminah langsung meminta kepada Ummu Aiman, kalau itu yang menjadi pembantu beliau, untuk membawa anak yang baru dilahirkan ini kepada sang kakek. Nah, memang biasanya yang mengumumkan kelahiran, mengumumkan nama, dan lain sebagainya adalah bapaknya. Tapi kan bapak Nabi SAW itu meninggal dunia. Ya. Di saat beliau sedang berangkat menuju ke Madinah, Yasrib, untuk mengurus kebun korma, tapi Allah takdirkan meninggal di sana. Nah, nggak punya ayah, sehingga diberikan kepada kakeknya. Lalu Ibunda Aminah berpesan kepada pembantunya ini, berikan ini kepada kakeknya untuk diberi nama. Tapi tolong sampaikan pesanku, beri nama anak ini Muhammad. Muhammad. Yes, Ummu Aiman sebagai pembantu kan iya aja. Lalu dibawa menuju diketuklah rumahnya Abdul Muthalib. Begitu dibuka, kaget, lalu disampaikan bahwa ini adalah putranya Aminah. Senang luar biasa. Nah, zaman dulu kan belum ada USG ya, nggak tahu tuh anak laki atau perempuan. Ya, cuman Abdul Muthalib kala itu punya keinginan supaya anaknya Aminah ini laki-laki sebagai pengganti qurrata ayunnya Abdullah yang meninggal. Ternyata betul lahir laki-laki. Senangnya luar biasa. Saking senangnya dia ambil, hampir dibawa ke Ka'bah. Pembantu Ibunda Aminah ini menyampaikan pesannya. Wahai Abdul Muthalib, ada pesan dari ibu bayi. Apa pesannya? Dengan wajah ceria. Ibunda Aminah meminta agar anaknya diberi nama Muhammad. Begitu mendengar kalimat Muhammad, berubah muka Abdul Muthalib. Berubah. Bulan tadinya ceria menjadi tegang. Lalu sambil dia gendong cucunya ini, dia bilang, antar aku untuk menemui Aminah. Kaget pembantu Ibunda Aminah ini, jangan-jangan ini tersinggung, marah ya, karena memang punya hak untuk memberi nama adalah kakeknya. Diantar. Sampai di sana Ibunda Aminah masih terbaring. Lalu Abdul Muthalib mendekat dan bertanya, wahai Aminah, benarkah pesanmu yang aku dengar? Lalu Ibunda Aminah mengatakan, benar wahai ayah. Aku minta anak ini diberi nama Muhammad. Langsung Abdul Muthalib kala itu lebih mendekat kepada Aminah. Kenapa? Kenapa anak ini harus aku beri nama Muhammad? Lalu Ibunda Aminah menyampaikan, ayahanda ketahuilah bahwa beberapa hari sebelum anak ini lahir, dalam mimpi aku didatangi oleh seseorang yang begitu baik rupanya. Lalu dia mengatakan, beri nama anakmu Muhammad. Beri nama anakmu Muhammad. Terkejut Abdul Muthalib. Lalu mengatakan, wahai Aminah, ketahuilah, kalau kau jumpa makhluk ini dalam mimpimu, beberapa hari sebelum cucuku ini lahir, aku jumpa orang dalam bentuk yang sangat baik rupanya. Dia datang kepadaku dan mengatakan, beri nama cucumu Muhammad. Beri nama cucumu Muhammad. Maka aku tadi kaget. Aku sudah siapkan nama ini. Tapi aku tidak mengira kalau nama ini hadir dari mulut. Maka aku tanyakan ini langsung kepadamu. Langsung bergegas dengan yakin. Abdul Muthalib kala itu langsung berangkat menuju ke Ka'bah. Dibawa tawaf cucu beliau ini. Lalu diangkat di depan Multazam. Lalu diumumkan. Dan kala itu orang Quraisy lagi sangat bergembira dengan berita ini, akhirnya mereka semua ikut. Ya. Mereka semua ikut, mereka semua datang, mereka semua hadir. Ingin mendengar nih,
siapa kira-kira? Karena bayi ini adalah bayinya Abdullah. Abdullah adalah orang yang paling disayangi oleh Quraisy. Jadi seolah ini akan menjadi pewarisnya Abdullah. Begitu selesai diangkat di depan Multazam, tiba-tiba Abdul Muthalib mengumumkan bahwa anak ini diberi nama Muhammad. Teriak semua orang Quraisy, Pak. Teriak. Ya Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib. Bagaimana kau beri nama anak ini Muhammad? Ya, karena apa sebab? Satu, belum pernah ada orang Quraisy yang namanya Muhammad. Sebelumnya nggak dikenal nama Muhammad. Masya Allah, ini memang betul-betul Allah jaga gitu. Makanya yang seletingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang bernama Muhammad. Orang-orang mungkin sebelumnya kita tidak jumpa yang namanya Muhammad di Quraisy. Kadang nggak ada yang orang ngasih nama Muhammad, nggak ada. Jadi orang Quraisy kaget dengan nama itu. Kok aneh sekali nama ini? Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan Quraisy, Pak. Itu mereka kalau punya anak, dan anaknya itu diharapkan untuk bisa menjadi tokoh besar, maka anak itu harus dikasih nama dengan nama leluhurnya. Ya, siapa diambil? Hashim, Kusoy, misalkan. Siapa lagi? Pokoknya nama leluhurnya yang pernah jadi orang besar. Nah, mereka mengharapkan begitu karena mereka menaruh harapan besar terhadap anaknya Abdullah ini. Tapi ternyata Abdul Muthalib tidak memberikan harapan mereka. Tapi Abdul Muthalib kala itu tidak pakai banyak cerita. Ketika ditanya alasanmu apa, wahai Abdul Muthalib? Ini bukan hanya sekedar cucumu, ini anak kami, anak Quraisy. Tapi Abdul Muthalib hanya mengatakan, aku menginginkan cucuku ini menjadi orang yang terpuji di bumi dan terpuji di langit. Karena nama arti Muhammad itu terpuji. Dah, begitu saja. Ini menunjukkan juga teori itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Betapa ya kebijakan dari Abdul Muthalib ini bisa kita ambil, dan ini di ACC gitu kan dalam syariah kita. Abdul Muthalib kala itu tidak menceritakan kondisi yang sebenarnya bahwa dia didatangi orang lalu meminta namanya. Kenapa? Karena dia tahu Quraisy mungkin tidak sanggup untuk menerima berita ini, atau berita ini tidak cocok untuk diterima mereka. Jadi ya sudah, dicarikan alasan yang lain dan diberikan ya argumen yang lain. Ya, yang akhirnya tidak memberikan pertanyaan lagi. Kalau mau diceritakan yang asli, mungkin siapa orang itu? Dari mana datang? Panjang lagi. Udah dia bilang aja. Aku beri nama cucuku ini Muhammad agar dia menjadi orang terpuji di bumi dan di langit. Dah, selesai. Dah, akhirnya dikembalikan ke ibundanya, ya, kembali disusui oleh ibundanya. Lalu setelah disusui oleh ibundanya juga disusui oleh ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ya, yaitu Suwaibah namanya. Lalu setelah itu, seperti masyarakat Arab pada umumnya kala itu, yang tinggal di Mekah, bayi-bayi yang lahir itu tidak mereka besarkan di Mekah. Ya, bayi-bayi yang lahir itu mereka kirim untuk disusui oleh ibu susuan, dan letaknya itu di pedalaman, ya, bukan di pinggiran kota Mekah, di pedalaman. Ya, maka kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga seperti itu, seperti layaknya orang-orang yang tinggal di Mekah. Ibunda Aminah menunggu. Dan kala itu yang bertepatan datang untuk mengambil bayi-bayi adalah wanita-wanita atau keluarga-keluarga yang asalnya itu dari kampung Bani Sa'ad. Ya, kampung Bani Sa'ad. Ini diceritakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah binti Abu Du'ail As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah kala itu menceritakan tentang detik-detik bagaimana beliau mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak susuannya. Beliau katakan, ya, dalam beberapa riwayat, beliau menyampaikan bahwa pada masa itu aku termasuk rombongan yang datang ke kota Mekah untuk mengambil anak-anak atau bayi-bayi yang akan disusui. Tetapi kala itu keburukan menimpaku. Hewan yang aku tunggangi betul-betul membuat masalah. Susah sekali untuk diajak berjalan, dan kala itu tidak bisa mengeluarkan susu yang bisa aku konsumsi beserta dengan suamiku. Dan dalam perjalanan itu menjadi perjalanan yang paling sulit dalam hidupku. Karena anak bayiku senantiasa menangis siang malam.
karena aku tidak bisa memberikan makan yang cukup dari susuku. Begitu terus, ya, kesulitan perjalanan menuju ke Mekah. Sehingga akhirnya dia datang ke Mekah itu terakhir dari rombongan. Ya nggak mungkin kan ditungguin terus, akhirnya yang lain berangkat semua, sehingga dia masuk Mekah itu terakhir. Bahkan ketika sebelum aku masuk ke Mekah, aku jumpai papasan, bahasa kita, papasan. Ya, orang-orang dari kampung itu sudah pulang dengan membawa bayi-bayi. Bayi udah dapat gitu ya, bayi udah dapat. Dan aku adalah orang terakhir yang masuk ke Mekah. Dan ketika aku sampai di Mekah, tidak aku jumpai bayi kecuali hanya satu. Dan bayi itu adalah bayi Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi. Ternyata bayi itu sudah ditawarkan kepada orang-orang sebelumku dan semuanya menolak. Alasannya hanya satu, karena bayi ini yatim. Di antara banyak alasan yang disebutkan ya dari para ahli sejarah. Ya, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, tapi yang paling masuk akal bukan karena namanya anak yatim nggak punya duit, sedangkan orang yang ingin menyusui itu minta supaya ada pemberian, ya, imbalan, gitu kan, dari jasa. Enggak, karena walaupun Nabi tidak punya ayah, kakeknya kaya raya, paman-pamannya ya, sangat cinta. Ya, Thuwaibah ini tadi yang menjadi ibu susuan Nabi, ini adalah pembantunya Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi. Ya. Dulu Abu Lahab itu sangat cinta kepada baginda Nabi. Cinta sekali dengan ponakannya. Ini menunjukkan bahwa kalau uang nggak masalah. Cuman keyakinan di antara mereka kala itu, kalau mereka mengambil bayi susuan yang yatim, maka itu mereka akan mendapatkan bencana. Ini keyakinan mereka, ini khurafat yang nggak berdasar, ya. Cuman yang ada di antara mereka. Karena dianggap bayi yatim ini saja, bayi yatim ini sudah membuat bencana untuk bapaknya. Belum dia lahir, bapaknya mati. Ini menurut keyakinan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap begitu, bahwa ayahandanya meninggal di saat beliau ada di. Jadi seolah membawa bencana gitu. Nggak mau, semua nggak mau. Termasuk ini tadi Halimah. Dan ketika Halimah berdiskusi dengan suaminya, dia bilang, aku berdiskusi dengan suamiku. Ya, suamiku mengarahkan untuk tidak mengambil dan pulang. Karena suami mengatakan cukuplah keburukan yang menimpa perjalanan kita, ya, dari kampung kita menuju ke sini. Aku tidak mau menambahnya lagi. Tapi tiba-tiba Halimah nggak tahu ada apa yang membuat hatinya itu akhirnya memilih untuk mengambil. Dia katakan, demi Allah, aku tidak akan pulang ke kampungku dengan tangan kosong. Aku sudah jauh datang kemari untuk mengambil bayi susuan, maka aku akan ambil dia. Entah apa yang akan terjadi, aku pasrahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia ambil. Yang luar biasanya, ya, itu sudah larut malam. Ya. Sehingga niatnya saja untuk mengambil itu membuat mereka yang sebelumnya itu tidak pernah tidur nyenyak, itu tidur nyenyak. Sebelumnya tidak pernah tidur nyenyak. Itu tidur nyenyak sampai Halimah mengatakan itu khairul lailatin. Nggak tahu, ini menjadi malam yang sangat baik sekali untuk saya dan suami saya, anak saya. Biasanya anak ini nangis terus, sehingga mereka juga nggak bisa tidur. Akhirnya begitu pagi hari dia katakan ini pagi terbaik yang pernah ada. Pertanda bahwa anak itu tidak akan membawa bencana. Anak itu akan membawa berkah. Langsung diambil ke rumahnya, dibawa berjalan. Dan ketika dibawa berjalan, betul. Ya, hewan tunggangannya ini tadi yang ketika jalan susahnya luar biasa, berat apa segala macam, tiba-tiba jalannya kencang. Dan tiba-tiba dia bisa menghasilkan susu yang bisa diminum oleh dia, diminum oleh suaminya sampai kenyang sekali. Ya, dia juga mampu untuk bisa mengeluarkan susu yang diminum oleh bayinya, diminum oleh baginda Nabi, sehingga wah, semuanya kekenyangan. Dan bukan cuma itu, kecepatan hewan tunggangannya itu di atas rata-rata, sehingga teman-temannya yang sudah duluan itu semuanya disalib gitu bahasanya. Ya, dikejar. Ya. Sampai orang-orang mati. Itu betul Halimah. Itu kayaknya bukan Halimah, semua begitu. Dan ternyata begitu sampai di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, saya sudah 3 kali datang ke Bani Sa'ad. Dan jangan dikira dekat Bani Sa'ad ini ya Bapak Ibu. Dengan mobil kurang lebih menuju ke Bani Sa'ad dari Mekah ini sekitar 4 jam. Jauh. Mungkin kalau dengan onta berarti ya kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari.
Jadi kala itu bayi Nabi itu dibawa berhari-hari itu menuju ke Bani Sa'ad. Dan memang Bani Sa'ad ini punya, kalau menurut saya pribadi, saya datang ya, ini punya keistimewaan. Ini pengakuan saja, tidak ada dalil, tapi ini pengakuan saya yang sudah 3 kali datang ke sana. Dari segi orangnya, ya Allah, lembut-lembut luar biasa. Hatinya itu baik-baik sekali. Ya. Saya datang ke sana, datang yang pertama kali saja ketika sampai di sana, lalu saya mencari tempat makan untuk makan gitu ya. Nah, datang pas jam makan siang. Saya datang makan, begitu keluar dengan beberapa sahabat itu kan, mau bayar, tiba-tiba kasirnya bilang, tadi sudah ada orang yang bayarin. Nah, siapa? Ada, udah yang bayarin. Dia, saya minta bayar, dia nggak mau. Dengan senyum, pokoknya orangnya baik sekali, hatinya lembut sekali. Dan suasana di sana itu memang, Masya Allah, dia bukan dataran yang terlalu tinggi, seperti Taif, bukan. Tapi kesejukannya itu bisa dirasa. Saya pernah di sana, puncak musim panas. Itu yang kalau pernah datang ke Mekah, puncak musim panas itu merasakan itu. Betapa dari hotel menuju ke masjid aja kerasa di kepala ini luar biasa. Tapi saya kala itu di puncak musim panas, ingin datang ya ke tempat di mana nanti Nabi dibelah dada gitu ya. Itu tempatnya ada di atas bukit. Datang ke sana, itu pas ya, jam 11 hampir menjelang duhur kala itu. Itu tidak terasa sengatan matahari yang membuat kulit terbakar. Saya coba-coba, ini saya di Mekah, ini panasnya luar biasa, di sini nggak kerasa. Ya mungkin keberkahan. Kenapa? Karena itu yang diceritakan oleh Ibu Halimah. Ibunda Halimah kala itu mengatakan, sejak bayi ini datang, maka namanya keberkahan itu bukan hanya di rumahku, tapi di seluruh kampung Bani Sa'ad. Tidak pernah kami merasakan musim di mana kami mendapatkan kemakmuran. Rumput tumbuh begitu lebat. Sehingga kambing-kambing kami ini, domba-domba kami ini bisa makan dengan begitu kenyang. Ya, tidak pernah ada berita lagi kelaparan, tidak pernah ada lagi berita kesulitan, tidak ada pernah, semuanya berbahagia. Bahkan dalam beberapa riwayat, walaupun ini perlu untuk dilihat kesahihannya itu tidak pernah terjadi cekcok suami istri. Tidak pernah ada keburukan lah di kampung itu. Sampai akhirnya semuanya menunjuk kepada bayi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mengatakan bahwa ini adalah berkahnya Muhammad, ini adalah berkahnya Muhammad. Maka tadi yang saya sampaikan, mungkin itu termasuknya sampai sekarang itu masih ada berkah yang hadir di Bani Sa'ad, karena memang yang hadir di sana adalah manusia yang Allah pilih, manusia pilihan. Istilahnya itu kan kalau bahasa kita sekarang ada istilah maqamat. Maqam, orang-orang soleh itu akan ada nilai keberkahan. Dan itu adalah kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka apalagi Nabi. Dan itu yang diceritakan oleh Ibunda Halimah itu betul-betul saya bisa rasakan. Baik, waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Kita mulai dari bagaimana Nabi di saat pandemi hadir. Jadi di saat usia Nabi 2 tahun itu, pandemi itu datang, Pak. Jadi pandemi itu bukan di masa kita aja ternyata. Pandemi di masa Nabi, bahkan Nabi masih usia 2 tahun, dan pandemi itu menghampiri, atau pandemi itu menjangkiti bayi-bayi, sehingga bayi-bayi, bayangkan ya, hanya bayi, orang tua nggak kenal, bayi-bayi pada meninggal dunia, dan itu terjadi pada usia Nabi 2 tahun. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW di masa pandemi yang merenggut bayi-bayi itu, ya, yang merenggut balita ya, di bawah 5 tahun, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah mohon ampun. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jazakumullahu khairan katsira. Kepada jamaah juga yang sudah berkenan untuk bisa mendengarkan kajian ini walaupun live via Zoom. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.